Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati Manggarai Barat, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, para staf ahli, para asisten, dan pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manggarai Barat, Ketua Dharma Wanita, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Ketua Bayangkari Dharma Yukti Karini, Adiaksa Dharma Karini, Kabupaten Manggarai Barat, para camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Manggarai Barat, para pengawas, pendidik se-Kabupaten Manggarai Barat, para PPL, para tokoh agama, para perintis dan pejuang serta tokoh masyarakat, para pimpinan partai politik, organisasi keagamaan, organisasi wanita, organisasi pemuda dan LSM, insan pers, para pengusaha dan pelaku pariwisata, para petani, nelayan, tukang ojek, sopir, tukang kebersihan, singkatnya masyarakat Manggarai Barat di manapun berada. Kemerdekaan selalu dimaknai sebagai sebuah pembebasan dari belenggu penjajahan atau cengkeraman masalah tertentu. Dan untuk meraih kemerdekaan tersebut, segala bentuk usaha dan pengorbanan dilakukan. Tidak jarang nyawa menjadi taruhannya. Oleh karena itu, momen kemerdekaan akan selalu dimaknai sebagai perayaan kemenangan atas penjajahan. Perayaan syukur untuk kemampuan berjuang dalam meraih impian. Dan kesempatan berikhtiar untuk mempertahankan kemerdekaan dan senantiasa berkembang menjadi lebih baik. Hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-77 dari negara kita yang tercinta, Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh dari pemberian ataupun hadiah, tetapi melalui proses panjang dengan perjuangan yang luar biasa, bahkan mengorbankan nyawa begitu banyak pahlawan sebagai taruhannya. Pengorbanan itu harus kita bayar dengan bertanggung jawab untuk menjaga, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan berbagai karya positif dan konstruktif demi kemajuan negara. Setelah merdeka dan menjadi negara independen, Indonesia pun tidak serentak terlepas dari berbagai masalah. Badai resesi, krisis, serangan teroris, instabilitas politik, konflik horizontal berbau sara, dan berbagai masalah lainnya telah datang bertubi-tubi. Akan tetapi kita selalu berhasil bertahan dan keluar sebagai pemenang. Kita percaya setiap ujian akan memperkokoh fondasi sosial, politik dan ekonomi bangsa Indonesia.
Kita yakin setiap masalah memberikan pelajaran sekaligus membawa perbaikan dalam kehidupan. Semangat ini sejalan dengan tema perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salah satu masalah yang menjadi batu sandungan dalam beberapa tahun terakhir yaitu pandemi COVID-19. Namun, fakta telah menunjukkan bahwa kita mampu menghadapinya. Pandemi ini pun menjadi kesempatan belajar untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan inovasi sebagai bentuk upaya kita dalam memenangkan pertarungan melawan pandemi global tersebut. Dan sekarang waktunya kita mengerahkan segenap energi dan pikiran untuk memaksimalkan segala potensi sehingga kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pandemi COVID-19 juga menjadi isu yang mengganggu kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Kabupaten Manggarai Barat selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Sebagai daerah yang menjadi pariwisata sebagai salah satu tumpuan ekonomi, tentunya pandemi ini sangat berdampak buruk untuk daerah kita. Kita menderita atas hal tersebut, namun tidak pernah menyerah. Perlahan tapi pasti, kita membuktikan bahwa kita berhasil menghadapi dan mengatasinya. Kita menunjukkan karakter mabar yang kuat. Kita bisa pulih cepat dan bangkit lebih kuat, sehingga dapat dengan mantap berjalan menuju perubahan dan kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah capaian yang perlu kita syukuri. Di antaranya, di tahun 2021 kita berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau BTP atas laporan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal ini merupakan sebuah capaian yang sudah kita dapatkan berturut-turut sejak tahun 2018. Kita juga berhasil meraih predikat baik atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2020. Presentasi penurunan stunting pun mengalami penurunan yaitu dari 17,3 di tahun 2020 menjadi 15,1 di tahun 2021. Dan capaian yang kita miliki tersebut lebih baik dibandingkan capaian provinsi dan nasional. Nilai indeks pembangunan manusia atau IPM kita pun meningkat dari 63,89 di tahun 2020 menjadi 64,17 di tahun 2021. Realitas ini menjadi gambaran semakin membaik kemampuan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat dalam mengakses hasil pembangunan terkait kesejahteraan, kesehatan, pendidikan. Pendapatan per kapita juga meningkat dari 13,73 juta di tahun 2020 menjadi 13,91 juta di tahun 2021. Selain itu, walaupun kita masih berjuang untuk secara total bebas dari COVID-19, pertumbuhan ekonomi kita mengalami peningkatan positif dari 0,89% di tahun 2020 menjadi 1,29% di tahun 2021. Hal lain yang perlu kita syukuri yaitu dengan semakin membaiknya kemampuan menghadapi pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan. Hingga pertengahan tahun ini, jumlah kunjungan wisatawan sudah melebihi realisasi tahun lalu. Labuan Bajo pun menjadi lokasi sejumlah event regional, nasional, dan internasional. Di antaranya, Jambore Daerah Pramuka, Side Event G20 dan ASEAN Summit tahun 2023.
Hal ini menunjukkan eksistensi Labuan Bajo yang semakin mendapat perhatian dan sorotan nasional dan internasional. Keistimewaan ini tentunya harus kita jaga dengan memastikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai rumah yang aman dan nyaman bagi setiap orang yang datang untuk berpartisipasi dalam event ataupun berlibur dan menikmati suguhan berbagai macam objek pariwisata yang kita tawarkan. Aspek infrastruktur pelayanan dasar juga semakin menunjukkan peningkatan. Di antaranya, ruas jalan strategis yang menghubungkan wilayah di Kabupaten Manggarai Barat kondisinya semakin membaik. Air bersih khususnya untuk warga Kota Labuan Bajo dan sekitarnya juga akan tercukupi dengan dibangunnya BTP BMC 2 yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Selain itu, dibukanya ruang publik baru seperti Waterfront City tentunya bisa melayani kebutuhan rekreasi masyarakat dan juga semakin membentuk tampilan lebih mempesona dari ibu kota Labuan Bajo. Pembangunan berbagai macam infrastruktur tersebut harus disyukuri. Tugas kita kemudian untuk merawatnya dan dapat dimulai dengan hal yang paling sederhana, yaitu menjaga kebersihan. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat juga berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Hal itu dimulai dari kemampuan menjaga kedisiplinan. Tahun ini, Pemda Kabupaten Manggarai Barat mulai menerapkan sistem absensi berbasis online yang dinamakan Seber Maiduan atau SMD kepada semua aparatur sipil negara di Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, penilaian mandiri penerapan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah pun mulai diimplementasikan. Dalam mendukung daya saing, Pemda juga mendorong segenap perangkat daerah untuk mengembangkan inovasi di instansinya masing-masing. Sejumlah prestasi yang disebutkan tadi wajib kita apresiasi dan harus ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Hadirin sekalian yang saya kasihi, walaupun ada banyak capaian, namun masih ada sejumlah catatan yang menjadi pekerjaan rumah untuk kita ke depan. Presentasi jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran ditemukan meningkat. Presentasi jumlah penduduk miskin yang sebelumnya 17,71% di tahun 2020 menjadi 17,92% di tahun 2021. Realisasi presentasi penduduk yang bekerja pun mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya presentasi tingkat pengangguran terbuka, yaitu dari 3,72% di tahun 2020 menjadi 4,94% di tahun 2021. Fakta ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan kita semua untuk tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek dalam menciptakan lapangan kerja. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memperbaiki indeks kepuasan masyarakat yang walaupun dikategorikan baik, namun menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu dari 84,78 di tahun 2020 menjadi 82,30 di tahun 2021. Hadirin sekalian yang saya banggakan, tema perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini sangat sinkron dengan visi pembangunan Kabupaten Manggarai Barat. Kita diajak untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju mabar yang mantap. Bangkit menjadi terminologi penghubung keduanya. Kemampuan untuk bangkit
menunjukkan karakter seorang pejuang dan petarung. Tidak ada kata menyerah dalam kamus seorang pejuang. Perjuangan dan kegigihan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan Indonesia merupakan bukti nyata bahwa semangat pantang menyerah dan tetap bangkit berjuang adalah kunci untuk meraih impian kemerdekaan. Semangat untuk tetap bangkit lebih kuat juga menunjukkan kualitas orang yang mau belajar dari kegagalan dan melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Neka ngonde holes, neka mejeng hesi. Kita harus mampu memanfaatkan segala bentuk potensi yang dimiliki untuk menjadi unggul. Secara sederhana, bisa saya bahasakan dengan tingkatkan kemampuan untuk kerja cepat, kerja tangguh, dan kerja cerdas menuju mabar mantap. Dan untuk mencapai kualifikasi tersebut, misi yang sedang kita jalankan yaitu: pertama, pengembangan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi. Kedua, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketiga, mengembangkan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal. Keempat, meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan. Kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani. Hadirin sekalian yang saya cintai, momen perayaan kemerdekaan Indonesia tahun ini juga sebagai ajakan untuk berefleksi sudah sejauh mana kita mengisi kemerdekaan dengan kerja dan karya nyata untuk pengembangan diri, masyarakat, dan kemajuan negara. Kita dituntut untuk tidak menjadi generasi yang suka mengeluh, namun tidak memiliki kapasitas untuk bangkit dan berjuang menuju perbaikan dan kemajuan. Kita terkadang sibuk melontarkan kritik, tapi lupa memberikan sumbangan nyata untuk kebaikan dan kemajuan bersama dan untuk daerah ini. Untuk itu, saya mengajak kita sekalian, setiap elemen pemerintah dan masyarakat Manggarai Barat, untuk bangkit bersama menuju perubahan dan kemajuan. Mari kita bangkit lebih kuat menuju mabar yang mantap. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang dengan caranya masing-masing berkontribusi dalam upaya memajukan Kabupaten Manggarai Barat. Terima kasih khusus kepada para pekerja medis yang dengan pengorbanan luar biasa telah membantu kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah rela memberikan tanahnya untuk pembangunan jalan. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia, para petugas, adik-adik Paskibraka beserta para pelatihnya, anggota TNI dan Polri yang telah mempersiapkan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun ini. Semoga Tuhan membalas segala bentuk kebaikan kalian dan menganugerahkan kita dan kabupaten ini berkat yang berlimpah. Akhirnya, Dirgahayu yang ke-77 Republik Indonesia, jayalah bangsa Indonesia, majulah Kabupaten Manggarai Barat. Merdeka! 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 Salve! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Lawan Maju 17 Agustus 2022, Bupati Manggarai Barat, cap dan ditandatangani Edi Stasius Endi.